Nomor 1, indikator pencapaian kompetensi keterampilan dikembangkan oleh guru dari kompetensi inti dan kompetensi dasar dengan memperhatikan perkembangan dan kemampuan peserta didik. Setiap kompetensi dasar dapat dikembangkan menjadi 2 atau lebih indikator pencapaian kompetensi keterampilan. Hal ini sesuai dengan A. Keluasan dan kedalaman kompetensi dasar, B. Keluasan dan kedalaman materi pembelajaran, C. Alokasi waktu yang tersedia dalam pencapaian kompetensi, D. Teknik penilaian yang digunakan. Jawaban A. Keluasan dan kedalaman kompetensi dasar. Pembahasan. Dalam merumuskan indikator pembelajaran perlu diperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, setiap KD dikembangkan sekurang-kurangnya menjadi 2 indikator. 2. Keseluruhan indikator memenuhi tuntutan kompetensi yang tertuang dalam kata kerja yang digunakan dalam SK dan KD atau KI. 3. Indikator harus mencapai tingkat kompetensi minimal KD dan dapat dikembangkan melebihi kompetensi minimal sesuai dengan potensi dan kebutuhan peserta didik. 4. Indikator yang dikembangkan harus menggambarkan hierarki kompetensi. 5. Rumusan indikator sekurang-kurangnya mencakup 2 aspek, yaitu tingkat kompetensi dan materi pembelajaran. 6. Indikator harus mengakomodir karakteristik mata pelajaran sehingga menggunakan kata kerja operasional yang sesuai. 7. Rumusan indikator dapat dikembangkan menjadi beberapa indikator penilaian yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. 2. Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan, menganalisis data dalam bentuk membuat kategori, merupakan deskripsi kegiatan dari langkah pembelajaran. A. Mengkomunikasikan, B. Menalar, C. Mengumpulkan informasi, D. Menanya. Jawaban C. Mengumpulkan informasi. Dalam langkah-langkah pembelajaran, terdapat mengumpulkan informasi. Apa saja yang ada di dalam mengumpulkan informasi? Siswa melakukan eksperimen, siswa membaca sumber lain selain buku teks, siswa mengamati objek atau kejadian atau aktivitas, siswa mewawancarai narasumber, siswa mengakses internet, siswa mengeksplorasi, mencoba, berdiskusi, menirukan gerak, meniru bentuk, mengumpulkan data melalui angket atau kuesioner. 3. Di bawah ini ranah yang tidak termasuk dalam penyampaian materi pendidikan jasmani. A. Kognitif, B. Afektif, C. Lokomotor, D. Psikomotor. Jawaban C. Lokomotor, karena yang tidak diminta adalah lokomotor. Ranah yang terdapat dalam pendidikan jasmani yaitu pertama ranah afektif, kognitif, dan psikomotor. Sedangkan lokomotor ini adalah suatu materi yang artinya tidak berpindah tempat. 4. Langkah-langkah yang pertama dalam pemilihan bahan ajar adalah A. Mengidentifikasi jenis materi bahan ajar, B. Memilih sumber bahan ajar, C. Mengidentifikasi KI dan KD, D. Kelengkapan bahan ajar. Jawaban C. Mengidentifikasi KI dan KD. Untuk secara lengkapnya, langkah-langkah pemilihan bahan ajar dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi atau KI dan kompetensi dasar. 2. Memilih jenis materi yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. 3. Memilih sumber bahan ajar. Karena yang diminta yang pertama, jawabannya C. 5. Kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar dan merupakan salah satu persyaratan kelulusan dari satuan pendidikan disebut penilaian. A. Ujian tengah semester, B. Ujian akhir semester, ujian akhir kenaikan kelas, C. Ujian akhir semester, D. Ujian sekolah.
Jawaban D. Ujian sekolah. Kata kunci dari soal yaitu persyaratan kelulusan. Persyaratan kelulusan yang pertama, menyelesaikan program pembelajaran dibuktikan dengan adanya rapor tiap semester. Kemudian memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik dan mengikuti ujian sekolah di tingkat paling atas yaitu untuk SD kelas 6 adanya ujian sekolah dan ujian UN. 6. Dalam membuat tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur mencakup A. Tuntutan kompetensi, karakteristik mata pelajaran dan peserta didik. B. Kompetensi inti, kompetensi dasar dan indikator. C. Ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. D. Kompetensi inti, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran. Jawaban C. Ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ranah sikap yang dinilai itu pada emosi, sikap, apresiasi, cara penyesuaian diri dengan teman-teman. Kemudian ranah pengetahuan itu berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual, pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Kemudian ada ranah psikomotor atau keterampilan yang menekankan pada aspek motorik, tulisan tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin. 7. Di bawah ini yang termasuk media project motion media adalah A. Film, televisi, B. Overhead project infocus, C. Tape recorder, radio, D. Grafik, diagram. Jawaban A. Film, televisi. Selain itu ada video, ada komputer, dan lain-lainnya. 8. Salah satu ciri pembelajaran kontekstual adalah A. Pemanfaatan sumber belajar yang tidak sesuai dengan pengalaman hidup peserta didik. B. Pemanfaatan sumber belajar yang sesuai dengan pengalaman hidup peserta didik. C. Pemanfaatan sumber belajar yang sesuai pada aspek hard skill yang meliputi aspek pengetahuan. D. Pemanfaatan sumber belajar yang meliputi aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Jawaban D. Pemanfaatan sumber belajar yang meliputi aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Selain itu, ada ciri-ciri dari pembelajaran kontekstual antara lain adanya kerjasama antar semua pihak, menekankan pentingnya pemecahan masalah, bermuara pada keragaman konteks kehidupan yang berbeda-beda, saling menunjang, menyenangkan, tidak membosankan, belajar dengan gairah, pembelajaran berintegrasi, menggunakan berbagai sumber, siswa aktif, sharing dengan teman, siswa kritis, guru kreatif, dinding kelas dan lorong penuh dengan hasil karya siswa, peta-peta, gambar-gambar, artikel, laporan kepada orang tua bukan hanya rapor tetapi hasil karya siswa. 9. Sumber belajar yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan instruksional adalah kriteria sumber belajar. A. Ekonomis, B. Praktis, C. Fleksibel, D. Mudah. Jawaban C. Fleksibel. Pembahasan. Ekonomis artinya tidak harus berpatok pada harga yang mahal, yang murah pun bisa digunakan. Praktis tidak memerlukan pengelolaan yang rumit, sulit, dan langka. Mudah, dekat, dan tersedia di lingkungan sekitar kita. Fleksibel dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan instruksional. Sesuai dengan tujuan, mendukung proses dan pencapaian tujuan belajar dapat membangkitkan motivasi dan minat belajar siswa. 10. Yang dimaksud dengan modifikasi dalam pembelajaran penjas adalah A. Melakukan perubahan, B. Melakukan upaya mengganti alat-alat standar yang sederhana, C. Melakukan perubahan dengan penyesuaian, D. Melakukan perubahan-perubahan baik secara fisik maupun dalam mengajar. Jawaban D. Melakukan perubahan-perubahan baik secara fisik materi maupun dalam mengajar. Pembahasan. Menurut Bahagia tahun 2010, mengemukakan bahwa modifikasi dapat diartikan sebagai
upaya melakukan perubahan dengan penyesuaian-penyesuaian baik dalam segi fisik material, seperti fasilitas dan kelengkapan, maupun dalam tujuan dan cara, seperti metode, gaya pendekatan, aturan, serta penilaian. 11. Diartosis adalah persendian yang bergerak bebas dan semuanya banyak ragamnya dan mempunyai ciri-ciri yang sama. Berikut ini yang termasuk bagian diartosis adalah A. Cartilago, B. Epiphyse, C. Fibrous, D. Capsula articularis. Jawaban D. Capsula articularis. Kita bahas satu-satu ya teman-teman. Untuk sendi diartosis adalah sendi pada siku, lutut, tulang-tulang pergelang tangan, dan pergelang kaki. Itu diartosis. Untuk kartilago adalah jaringan ikat penahan berat yang relatif padat tetapi tidak sekuat tulang. Itu bisa juga disebut dengan tulang rawan. Epiphyse merupakan bagian dari tulang panjang yang dimiliki oleh anak-anak dan juga remaja. Fibrous dysplasia atau dysplasia fibrosa adalah kelainan tulang yang disebabkan oleh gangguan atau gagalnya sel-sel pembentuk tulang belakang dan digantikan oleh jaringan fibrosa atau jaringan ikat. Kapsula articularis dari persendian ini terbentuknya tipis di bagian anterior dan di bagian posterior, ditutup oleh M. brachialis dan M. triceps brachii, mengadakan pelekatan di bagian anterior pada humerus di sebelah cranialis dan fossa radialis dan fossa chordoidea dan di bagian caudal melekat pada ligamentum anulare. Jadi yang tepat adalah D. Capsula articularis. 12. Tujuan utama pemberian materi pembelajaran PJOK dalam aktivitas bela diri adalah untuk A. Menanamkan rasa percaya diri, D. Meningkatkan kebugaran jasmani, C. Mengembangkan kemampuan kinestik, D. Meningkatkan keberanian. Jawaban A. Menanamkan rasa percaya diri. Dengan adanya peserta didik ilmu bela diri, mereka percaya diri ketika berjalan, percaya diri ketika ada musuh. Jadi, tujuan pemberian materi adalah menanamkan rasa percaya diri. 13. Kekuatan, kecepatan, dan daya ledak otot merupakan komponen fisik dominan dalam atletik, khususnya nomor A. Lari sprint, B. Lempar cakram, C. Tolak peluru, D. Lompat tinggi. Jawaban A. Lari sprint. Karena di lari sprint ini kekuatan, kecepatan, dan daya ledak itu sangat dominan di dalam gerakan lari. 14. Zat yang berkhasiat psikoaktif yang berpengaruh terhadap susunan saraf pusat dan aktivitas mental disebut A. Nafsa, B. Kokain, C. Narkotika, D. Heroin. Jawaban A. Nafsa. Pembahasan nafsa yang merupakan kelompok psikotropika adalah heroin, alkohol, sabu-sabu, dan kokain. Meski sudah jelas dilarang digunakan, namun saat ini masih banyak para remaja yang masih mencoba-coba obat-obatan tersebut. Sementara, psikotropika menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Sementara kokain, narkotika, heroin adalah bagian dari nafsa. Jadi yang paling tepat adalah keseluruhannya nafsa. Demikian teman-teman untuk part 18 ini. Kita ketemu lagi di part 19. Tetap semangat, semoga lulus dan mempunyai nilai yang maksimal. Amin, amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.